Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di belakang saya ini adalah mobil Vios Limo X-Taxi. Dan di video kali ini saya akan men-sharing tentang bagaimana proses mutasi cabut berkas dari plat kuning atas nama PT menjadi plat hitam atas nama pribadi, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mutasi penghitaman plat mobil ini, dan juga berapa waktu serta bagaimana tahapan-tahapan prosesnya di Samsat. Dari itu, simak video ini. Oke teman-teman, jadi mobil ini adalah mobil X-Taxi yang saya order sekitar tahun 2020, tepatnya bulan 2, dan mobil ini dikirim bulan 3 tahun 2020, jadi 1 bulan pengerjaan. Dan pada waktu itu mobil ini dikirim hanya disertakan surat-surat pelepasan hak saja tanpa BPKB dan STNK, karena pada saat itu BPKB dan STNK mobil ini masih di PT atau belum ready seperti itu. Dan oleh pihak penjual mobil ini dijanjikan, atau BPKB dan STNK mobil ini itu dijanjikan untuk proses mutasi itu selama sekitar 2-3 bulan pada waktu itu. Nah, setelah saya 2-3 bulan menunggu mobil X-Taxi ini atau surat-surat dari mobil X-Taxi ini, itu belum juga dikirim. Dan menurut si penjual, karena pada saat itu ada pandemi yang mana Jakarta pada saat itu terjadi lockdown, sehingga kantor-kantor di Jakarta itu tidak bisa bekerja secara optimal. Jadi proses pengurusan untuk mutasi atau cabut berkas dari mobil ini itu sedikit mundur seperti itu. Nah, akhirnya mobil ini atau cabut berkas dari mobil ini itu dikirim sekitar bulan 10 tahun 2020. Jadi proses waktunya itu sekitar 7 bulanan itu baru cabut berkasnya itu dikirim, ya. Itu cukup lama sekali. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk membeli X-Taxi, itu harap perhatikan juga cabut berkasnya, jangan sampai istilahnya tertipu gitu oleh penjual-penjual yang menjanjikan cabut berkas ini dalam waktu yang singkat, tapi pada kenyataannya banyak sekali dari pengalaman dari teman-teman yang sudah membeli X-Taxi ini, suratnya tuh sangat lama sekali. Apalagi kalau BPKB dan STNK-nya itu belum ready untuk yang plat kuning. Untuk yang plat hitam itu biasanya lebih cepat ya teman-teman. Untuk yang berubah itu biasanya langsung ready surat-suratnya. Tapi untuk yang plat kuning, khususnya yang apalagi yang belum BPKB-nya belum ready, itu biasanya cukup lama untuk pengurusannya. Nah, setelah berkas-berkas mutasi itu dikirimkan oleh pihak penjual dan kita terima, langsung saya pergi ke Samsat, ya, karena saya tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur. Saya masukkan berkas-berkas tadi ke Samsat Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, di sana kita melakukan mutasi masuk. Nah, setelah sampai di Samsat Bojonegoro, saya langsung pergi ke pihak petugas cek fisik. Di sana kita langsung diarahkan untuk memfotokopi beberapa berkas. Nah, biasanya tukang fotokopinya itu sudah tahu berkas apa saja yang diperlukan untuk proses mutasi masuk seperti itu. Nah, setelah fotokopi, langsung mobil ini dilakukan pengecekan fisik, mulai dari cek validasi dari nomor rangka, terus juga menggesek nomor mesin, terus juga melakukan cek fisik lain seperti kelengkapan kotak P3K, terus juga kelengkapan ketiga kecemasan, serta dongkrak. Nah, setelah semua kelengkapan mobil ini dinyatakan lengkap dan juga gesek nomor rangka dan nomor mesin itu sudah dilakukan oleh petugas cek fisiknya, langsung kita serahkan berkas-berkas yang kita dapatkan ya dari Jakarta tersebut. Kita masukkan ke tempat loket cek fisik. Nah, di sana dicek semua kelengkapannya, dan setelah dinyatakan semuanya lengkap, maka kita diarahkan untuk ke Polda. Nah, karena mobil ini mutasi antar provinsi, jadi kita harus ke Polda untuk melakukan cross check dan validasi. Nah, saya di hari berikutnya itu langsung ke Polda untuk melakukan cross check, dan di sana langsung diarahkan untuk ke ruangan cross check, ya. Ruangannya itu masih satu komplek dengan Polda Jawa Timur, di Polda Jawa Timur, ya. Terus
kita diarahkan ke sana, terus kita masukkan berkas-berkas tadi ke loket untuk cross check. Nah, setelah kita masukkan, kita serahkan ke petugasnya, itu kita disuruh untuk menunggu 1 jam. Jadi disuruh untuk menunggu 1 jam. Setelah 1 jam kita kembali lagi dan kita diberikan surat cross checknya. Nah, setelah itu kita disuruh untuk melakukan fotokopi berkas-berkas, antara lain adalah berkas cross check tadi dan juga fotokopi KTP. Nah, setelah kita fotokopi berkas cross checknya tadi dan juga fotokopi KTP, kita disuruh untuk ke ruangan verifikasi, yang mana ruangan verifikasi tersebut itu masih satu gedung tapi berbeda tempat seperti itu. Di sana itu sekitar menunggu setengah jam itu, karena di sana harus mengantri ya, di sana harus mengambil nomor antrian dulu, lalu kita antri di sana itu sekitar 1 jam. Jadi di Polda itu sekitar 1,5 jam, dan di sana biayanya benar-benar gratis, tidak ada pungli-pungli apa-apa ya. Karena saat ini menurut saya sudah bagus birokrasinya, jadi tidak ada pungli-pungli. Dan yang di Samsat tadi itu juga tidak ada tidak ada biaya apapun untuk cek fisik. Jadi biayanya gratis. Terus setelah saya dari Polda dan verifikasi dinyatakan benar, terus surat klasiknya sudah ada, lalu hari berikutnya saya kembali lagi ke Samsat Bojonegoro untuk melakukan memasukkan lagi berkas-berkas tadi ke Samsat. Nah, di sana langsung saya diarahkan untuk ke loket mutasi, dan di sana sudah kita serahkan ke petugasnya. Nah, oleh mbak-mbak petugasnya itu ditanya apakah mobil ini melakukan perubahan warna. Kalau melakukan perubahan warna itu kita harus verifikasi perubahan warna dulu di tempat verifikasi perubahan warna. Kalau di Samsat Bojonegoro itu ada di lantai 2. Nah, setelah surat-surat untuk perubahan warna itu lengkap, itu kita kembali lagi untuk ke loket mutasi untuk menyerahkan berkas-berkasnya, dan kita di sana disuruh menunggu itu sekitar 1 jam di sana, enggak sampai 1 jam, sekitar setengah jam. Itu langsung kita dipanggil untuk melakukan pembayaran di kasir. Pembayarannya itu antara lain sekitar 300.000 untuk cetak BPKB, terus bayar pajak kendaraan itu sekitar 2.500.000, terus lain-lain itu sekitar 500.000. Jadi totalnya saat itu saya membayar sekitar 3.300.000 untuk di Samsat Bojonegoro. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, kita ditanya apakah kita mempunyai atau membawa kartu KK seperti itu. Kalau kita tidak membawa, kita disuruh untuk menulis anggota-anggota yang tertera, anggota keluarga yang tertera di kartu KK kita seperti itu. Nah, setelah itu kita serahkan lagi tadi surat-suratnya itu, dan kita akan menunggu, terus kita akan dipanggil lagi itu untuk cetak STNK. Jadi STNK-nya sudah jadi dan kita disuruh untuk ke loket cetak nomor kendaraan. Di sana kita menyerahkan STNK dan akhirnya STNK dan juga plat nomornya itu jadi. Nah, seperti itu teman-teman proses untuk cabut berkas dan juga mutasi masuk ke daerah kita untuk proses penggantian mobil ekstraksi. Tapi untuk BPKB mobil ini harus menunggu sekitar 1 bulan setelah pengurusan STNK, jadi tidak bisa langsung keluar BPKB-nya. Jadi untuk pengurusan atau total pengurusan mulai dari cabut berkas dan juga biaya mutasi masuk itu kalau kita total sekitar 7 jutaan lebih ya. Hal itu karena saat saya mengurus mobil bekas taksi ini di Jawa Timur itu sedang ada pemutihan, jadi biaya BBN itu gratis ya. Tapi ya seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada pemutihan pun ya dekat-dekat seperti itulah, antara 7 sampai 10 juta untuk biaya mutasi mobil bekas taksi dari plat kuning ke plat hitam. Dan juga harus diperhatikan bagi teman-teman yang akan membeli mobil bekas taksi ini, harap diperhatikan juga di STNK-nya. Kalau biasanya menurut pengalaman teman-teman yang lain itu, kalau pajaknya itu matinya itu panjang, itu biasanya untuk proses
penghitaman atau cabut berkas itu biayanya mahal sekali ya. Bahkan ada yang sampai menghabiskan 10 juta untuk biaya cabut berkasnya aja, karena pajak dari mobil bekas taksi sebelumnya itu telat beberapa tahun gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Saran saya kalau teman-teman mau beli mobil bekas taksi itu yang walaupun plat kuning itu yang STNK dan BPKB-nya ada. Jadi kita bisa melihat mobil itu telat pajak berapa tahun. Jadi untuk menghindari biaya membludak untuk biaya cabut berkasnya seperti itu. Nah, itu tadi informasi dari saya, sekedar sharing bagi teman-teman yang mempunyai pengalaman lain dalam pengurusan mobil-mobil X taksi. Teman-teman semuanya silahkan sharing di kolom komentar di bawah ini, dan juga apabila ada saran silahkan dicurahkan saja di kolom komentar di bawah. Dan semoga info dari saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.